Ya di mana-mana mas, kereta cepat itu kalau di Jepang aja, di Jepang deh, yang salah satu yang prioritas kereta cepat itu menghubungkan dua kota bisnis. Ya, Bandung ini kan bukan kota bisnis, dia juga kota pariwisata. Tapi sekarang kalau orang dari Jakarta membawa keluarga berwisata ke Bandung versus satu orang mengeluarkan 200.000 sampai 300.000 kereta cepat. Kalau ada 4 orang anggota keluarga, ya mending sewa mobil. Nah, maksudnya logik-logik dasar seperti itu kan harusnya dipahami ketika bikin perencanaan di awal. Jadinya nanti akan pengaruh pada okupansi. Jadi ada terkesan sebenarnya proyek cepat itu sengaja dipaksakan ya sebenarnya ya Mas Bima ya. Ya lagi nggak penting, Bang Bandung aja, di Bandung cuma pada larang. Kereta cepat negara lain di Asia Tenggara belum punya. Pertanyaannya harusnya dibalik, kenapa negara lain akhirnya membatalkan dan tidak punya itu? Terus kita malah memaksakan diri. Ya sekarang kan branding itu kan bagus pada saat dia gratis penumpangnya. Seolah-olah influencer, vlogger, ekonom juga banyak yang diajak cobain kereta cepat ini di suksesan. Tapi kan setelah itu untuk operasionalnya saja kereta api dulu. Dan jadi pertanyaan siapa yang akan meminjamkan dalam situasi. Oke. Ini menarik, tadi Mas Bima sempat menyinggung soal skala prioritas lah ya, dari soal pangan dan sebagainya. Nah, Bu Anies, ini menarik juga, menariknya ini Presiden Jokowi ada yang minta Maggi tapi nggak dimakan. Ayam mana sih? Skala prioritas. Belakang dulu. Malah nyebutnya begini, memang soal ya militer, alutsista itu penting, tapi kondisi sekarang Iya, paling udah penting pangan. Malah begitu ya Presiden Jokowi. Yang tadi udah di story. Tapi kok pakai ininya militer, alutsista gitu, kok nggak dia lihat soal IKN maupun yang kereta cepat ini gitu loh. Jadi melihatnya seperti apa nih? Ini perlu dievaluasi nggak Bu di Komisi 11 Bu? Masih mute Bu, mohon maaf. Masih mute Bu Anies. Iya. Itu ada Maggi. Menyebut skala prioritas gitu. Jadi dan ini juga beberapa penyebabnya skala prioritas yang mana gitu yang diterapkan gitu. Kalau memang APBN kita kan masih terbatas, sedangkan dia diberi tugas yang sangat berlimpah gitu. Jadi APBN terbatas, tugas berlimpah, dan kondisi Bisa masyarakat disedot kita yang tidak kuat. membutuhkan sentuhan negara perlu hadir sekarang ini. Inflasi terbesar itu beras gitu. Dan sampai sekarang harganya masih tinggi. Kita tahu kita ini pemakan beras semua begitu. Jadi tidak bisa Makan beras kalau pemerintah tidak turun tangan begitu. Jadi naiknya harga beras yang sangat Ini mau dihabisin tinggi ya? sampai hari ini masih Udah sangat tinggi untuk ibu beras. aja. Sementara Punya petani kita dengan Nanti adek pakai itu lah. tidak diuntungkan. Ada ini yang ini lagi ya nanti dibuka di rumah ya. Ini ibu habisin ya biar nggak tumpah ya. Kalau menjadi prioritas pangan Ya. itu saya sepakat banget gitu bahwa pemerintah Nah, harus kalau perhatikan cuma suruh pasokan megangin ibu malas pangan lah. gitu. Sampai ada Ya udah minum change habis di ya. sini juga yang Gunung biasanya sulak kita mengimpor dari negara-negara maju, mereka sekarang tidak melakukan ekspor gitu. Vietnam, India, Thailand tidak mengekspor, mereka lebih mengutamakan pasokan dalam negerinya sendiri. Sehingga ini pemerintah harus betul mengatasi. Kalau mau prioritas pangan itu yang harus dikerjakan lebih dulu. Makanan pokok bangsa Indonesia yang beras ini itu harus pastikan terjangkau bagi semua masyarakat begitu. Paling tidak Ya karena sebagai nggak ada hujan. komitmen hadirnya negara untuk mengatasi masyarakat yang di depan mata. Itu di depan mata banyak masyarakat yang kesulitan untuk beli beras. Belum lagi masalah kemiskinan masih tinggi, stunting itu juga masih tinggi, dan itu memerlukan sentuhan APBN kita. Stunting itu sampai sekarang Indonesia masih tinggi, pengangguran itu juga masih banyak. Jadi banyak PR pemerintah selain pangan memang udah di depan mata, ini yang harus selesaikan, yang mestinya APBN itu prioritasnya itu ke sana gitu, sehingga dengan dengan adanya perhatian pemerintah dengan ini benar-benar masyarakat merasa pemerintah memperhatikan mereka. Yang menarik adalah dengan kondisi yang seperti ini tadi Presiden Jokowi dalam berbagai proyek-proyek yang mungkin sebenarnya banyak mengkritik Mbak ya, itu loh digunakan tadi. ya, terus dengan baik soal hutangnya tadi, soal konsepnya negara menjadi penjamin dan lain sebagainya, padahal ini bukan infrastruktur dasar dan sebagainya. Seringkali yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ataupun pemerintah itu mengajak influencer Mas Ayan
ngajak influencer, pesohor gitu ya, kalau bahasa sekarangnya influencer, ya public figure, naik kereta, juga ada Tadi yang naik itu KM. sama Tapi dia kita langsung fokus kereta di-setting dulu lah hari ini. satu-satu senternya. Itu seolah-olah memang ini adalah sebuah Ada yang legacy nggak yang ada. luar biasa. Yang nggak buat Padahal gitar sebagian jemputannya pihak itu yang concern ada. mengawal soal data lebih lengkap, Ini nggak ada oke, ada jemputannya. pembangunan di sini, tapi ini Ya konsep kalau nggak ada utangnya nanti masuk ditukar akal aku gitu. gituin. Utang sih pasti ya dalam sebuah pembangunan dan lain sebagainya, tapi ini konsepnya nggak masuk akal. Dan ini nggak banyak yang orang tahu gitu. Pak Saganda dan Bu Anies, bagaimana menurut Pak Saganda Bu Anies? Jangan-jangan 11. apakah mungkin justru sebenarnya legacy dari seorang Presiden Jokowi itu adalah utang yang luar biasa besar dan konsepnya nggak masuk akal? Untung 6.000. Atau infrastrukturnya itu 6.500. begitu Pak Saganda? Ya, menurut saya kan gini, Ya, seorang untungnya presiden itu ke depan ya, beli Jokowi capek apa jadi jual presiden. dua untung Ke satu depan gitu itu gini, hitungan ayah presiden itu itu harus lihat utang. bisa ketutup Ya, kalau utang retur. itu Nah, sebagai cuman pelengkap. kalau yang lampu itu agak Utang susah itu kayaknya. sebagai faktor utama dalam Kalau pembangunan. yang center itu masih Kita bisa punya ketutup. kekuatan sekitar 2.000 Kalau ada 3.000 retura. triliun, ya. Itu kita Belum tahu kan returnya kayak mana. 10% sampai 20 Tapi 30%. center itu dari sananya bisa retur nggak? Sebagai utang. Ya, itu kan Utang barang yang no retur memang loh. dalam 10 tahun pemerintahan. Berarti kalau ada yang retur nanti ibaratnya barang hilang gitu ya. Ya makanya hitungannya jual dua dapat satu. Ya, selama dia berkuasa. Jadi Kalau umpamanya Jokowi ada kan 10 yang utang keluar negeri jual dia tambah jadi kurang 1 6.000. ya berarti kan Ya, masih kalau dia Masih sampai ada. selesai spare-nya itu ya itu tadi 7.500 masih masuk. triliun ya. Cuman Itu kalau 3 yang kali, lampu 4 itu kali dari 32.500 Belum lagi utang, terus kalau jual hitungan 40 si, cuma dapat apa 7.000 namanya, kan. Misbakun, Tipis. Misbakun dari Ya, itu. Komisi 11 juga kalau nggak salah saya. Kerusakan dia bilang nggak tahu utang kemana, Jokowi kayak ini mana nanti kerusakan. total 20.000 triliun ya. Jadi gini, Belum tahu. seorang presiden ya kalau dia Kalau mau di berbagi atas itu udah dan nggak dia bisa tahu bahwa dia itu adalah seorang presiden adil, jual bukan lagi raja, ya, bukan lebih politik dari itu dinasti, 45 ya gitu. maka dia harus tahu Ya bahwa nanti dia liatin itu dulu hanya kan 10 baru tahun. tes market Kalau 10 masih tahun, pakai harga yang maka dia segitu harus tahu dulu. dia tidak boleh membuat utang-utang yang 190 tahun lagi. Aku ya, tadi atau tawarin 100 itu tahun lagi, atau sen- 30 tahun lagi lampu itu dibayar nggak mau. oleh bangsa ini. Enggak lah, di Ya, sini kecuali mau hal-hal yang sampai penting, tuan, misalnya kata konflik kemarin, Iya. ada pandemi, oke, ya kan, mau tekan utang berapa pun cuma kredit, oke lah gitu. Tapi kalau utang-utang kereta api cepat dan lain-lain, ya, MBZ Kayak misalkan mana? dikorupsi 1,5 Oh, adek mau triliun beliin. kemarin, PTS, Kayak gini. bodong dan lain-lain. Oh ayah. Artinya Jokowi ini Ya, nggak ayah, sadar bahwa dia itu sebenarnya presiden yang tidak ada, adil, Dek. tidak memberikan kesempatan kepada rezim berikutnya ya untuk menopang sebagian APBN itu dengan utang. Ya misalkan nanti kalau Pak Anies jadi presiden, Anies Baswedan, dia kan mau utang lagi susah. Karena apa? Karena utang itu udah kebanyakan. Orang negara lain bilang kok kalau bapak Ya, mudah-mudahan nanti Anies nggak utang. Beli Mulyani 7%, sekarang Berat. 6%, Pak. Ya tapi pokoknya anggarannya berat udah kesedot semua duit itu. Jadi dia udah dibohongin sama dia. Dia sengaja mempersulit ini pemerintah selanjutnya. Ya jangan dipikirkan infrastruktur nanti penting untuk anak-anak. Pemerintahan Siapa ya tadi? Utangnya yang nanti Kenapa? akan dibebankan. Makasih Bi. Jadi itu sekali lagi. Kenal dia Bahwa Maya. itu memang Ayah nggak lihat karena mukanya. pemerintah Jokowi sudah mau berakhir. Ya usul saya sih memang sebuah calon-calon presiden ke depan ini mulai bahwa kita ini ke depan ini akan terlibat dalam urusan utang ini. Yang utang ini yang sekarang ini kan kita langsung inflasi tinggi, kemudian dolar kita itu sekarang 15.600 kalau nggak salah, atau 5.400. Itu hancur kita kenapa? Karena ketika utang ya itu kita udah langsung goyang keuangan kita. Nah itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai catatan untuk diskusi KCIJ ini, kereta api cepat Jakarta Padalarang, ya supaya hal-hal seperti ini jangan lagi muncul di masa depan. Ini adalah satu kebohongan besar bangsa ini ya, berani tekan utang karena punya kepentingan dengan Cina ya, dalam BRI ya, Belt and Road Initiative ya, dan kemudian sikapnya ke Peking dari kita terpaksa utang sama Cina. Kurang turun sedotannya nih. Kalau nggak turun ya nggak bisa. Nggak keceluk ke sini. Udahan lah ya. PSN itu proyek starting nasional. Itu itunya plastiknya Kalau Pak Jokowi udah nggak berkuasa, mudah-mudahan dia ditekuk. bisa memeriksa apakah di dalam KCIJ ini ada titipan Udah cepetan habisnya. dalam membuat ini menjadi proyek yang memperangkap kita dalam
Makasih ya. Ya, kalau Pak Saganda niatnya akan memeriksa setelah Pak Jokowi sudah tidak berkuasa lagi, jangan-jangan itu alasan lagi nanti apa yang konsep perubahan yang bisa Kalau dan teman-teman DPR mau periksa sekarang bisa dong. Tapi kalau saya kan agak skeptis karena saya tahu bahwa DPR juga yang bergerak ini banyak yang lainnya kan Oke, Bu Anies, sebagai penutup Bu Anies, saya ingin menyoroti kali ini mungkin lebih kepada influencer pesohornya Bu ya, diajak, sehingga sekarang kan pertarungan tadi Mas Bima nyebut soal branding. Ayu Ini kan lebih sleeping. kepada soal apa image jadinya. Kalau image itu sekarang ini bicaranya adalah bukan lagi media mainstream tapi media sosial Bu. Pesohor-pesohor ini diajak bagian untuk mengkamuflase ini, Anda setuju tidak Bu Anies? Kolang-kolang le. Iya, ini yang kita perhatikan juga. Beberapa proyek seperti IKN kan juga yang diundang adalah pesohor-pesohor untuk nginep di sana. Tuh. Iya kan? Tolelet. Iya. Bukan DPR-nya yang mungkin kalau DPR yang di bawah nanti malah banyak kritiknya gitu dibandingkan dengan itu. Kalau pesohor kan dia bisa selfie, bisa Bagus, segala jadi. macam gitu ya. Sebenarnya media pun banyak yang diajak, tapi mungkin medianya yang diisinya adalah para pesohornya, bukan jurnalisnya kali Bu ya. Yang kencang Nah, di sini itu kan ada anggarannya juga. Yang waktu itu kan sempat juga Emang dia disoroti dengan bensin sangat mobil tajam bensin gitu ya. yang Anggaran influencer itu kan bombastis Itu juga. ngantri yang beli Ya bensin. untuk membantu pencitraan gitu. Jadi saya berpikir bahwa masyarakat harus diberitahu dan harus dicerahkan soal kereta cepat gitu Jakarta Padalarang sebetulnya nih ya, bukan Jakarta Barat. Harus disadarkan bahwa ini bukan semata-mata kita pengen punya gengsi yang tinggi begitu. Tapi dari mana dan kemudian konsekuensi apa ketika kita membangun proyek kereta cepat ini. Posisi hutang yang terus meningkat, yang per bulannya kalau memang tadi berhubungan 276 miliar per bulan itu adalah ketika bunganya 3,4%. Kan bunganya itu nanti negosiasi malah jadi 3,7 itu jauh lebih tinggi lagi per bulan. Dan ini harus ditanggung oleh Indonesia, dalam hal ini oleh PT KAI dan konsorsium. Sementara kita belum tahu okupasinya tadi dengan perhitungan siapa yang akan berangkat 68 kali perjalanan ke Bandung itu. Sementara alternatif yang lebih efektif, efisien itu berbeda. Jadi ini perhitungan seperti ini masyarakat harus tahu, harus dijelaskan sehingga dan sebetulnya juga saya mengimbau juga para influencer itu begitu ya. Coba berita-berita yang lebih mencerahkan gitu ya, sehingga bisa juga influencer ini bukan hanya bermanfaat untuk pencitraan tapi juga kan untuk mencerdaskan masyarakat. Jadi influencer itu jangan hanya untuk membantu pencitraan yang dia tidak tahu gitu dampaknya, tapi bantulah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat. Masyarakat mungkin lebih dengar kalau terus saya ngomong kan begitu. Itu tujuannya mereka di bawah gitu. Nah sekarang bagaimana mereka juga berperan, para pesohor itu berperan untuk mencerdaskan masyarakat, untuk memberikan satu pencerahan kepada masyarakat bahwa negara benar-benar menjadikan Indonesia jadi lebih baik pengelolaan, begitu banyak kemiskinan, begitu banyak pengangguran, begitu banyak stunting, begitu banyak infrastruktur dasar yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jadi saya dorong influencer untuk lebih kritis dan lebih memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Selain dia juga dimanfaatkan Ada orang di sana kayak ayah katanya. Ini Bu Anies ini tidak bicara sebagai Komisi 11, ini bicara sadarlah influencer ya Bu ya. Bukan belum disuruh tobat ini kata Bu Anies. Oke, baik kalau gitu Bu Anies dan Pak Saganda terima kasih atas diskusi yang mencerahkan sekali pada akhir pekan kali ini. Semoga ini bisa mengimbangi Zaki Sungkar. para influencer yang mencoba tidak terlalu menjelaskan dulu Apa, masalah butik, karena ini butik. ada hal yang besar akan ditanggung di sana. Tapi sekali lagi Pak Saganda mungkin kita topiknya akan berlanjut lagi di ini dengan angle yang agak lebih maju lagi karena tadi kita kan membahas tentang yang untung adalah Chinanya itu ya. Nah kalau misalnya dua-duanya merasa kan mungkin mau ditipu nih ceritanya nih, jangan-jangan ada yang untung di dalam negeri nih Pak Saganda. Lain kali kita ulas Pak Saganda. Terima kasih Bu Anies, terima kasih atas waktunya. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini. Semoga ini menambah wawasan kita Banana semua. Kita tidak kan harusnya melihat, pertanggal 1 Banana jadi persoalan skornya. pembangunan Nggak jalan-jalan. infrastruktur dalam hal ini mungkin
kereta cepat dan Jakarta rumah aja Bandung dia. nggak di satu sisi saja, tapi kita juga Itu bisa sengaja. melihat bahwa Sengaja ada mau sejumlah persoalan di-cut besar asli. yang akan ditanggung oleh negara ini dari proyek Itu kan nanti kalau nggak kerja kan pelaku yang tadi ketahuan. diintik oleh Pak Iya. Saganda itu kereta cepat Ya, Jakarta nggak Bandung. Terima kasih Kata sekali anak lagi itu atas gimana ya, waktu orang? Anda menyaksikan Crosscheck. Saya Indra Maulana. Sampai jumpa. Salam sehat. Kalau in-store kan salah. Ya harus ada laporannya lah. Tiap hari harus ada omset. Walaupun nggak jalan, kalau kayak aku misalnya omsetnya udah kelebihan kan aku jadi bikin 2 hari. Jadi menyimpan 1 hari. Nah harinya besok ada lagi omset. Ini gitu. Jadi nanti nyimpen. Kalau dulu sama Mbak Ika nggak masuk nggak apa-apa. Yang penting punya omset. Buat orang itu depresi dengan coaching itu bisa. Oh ya? Iya. Kita kasih solusi. Coach Tom luar biasa. Wah, akhirnya saya datangkan juga beliau nih. Luar biasa. Berat, Jadi banyak nggak yang minta punya soalnya Anda bisa lidah. dibilang kan Anda bisa dibilang Tidak ada professional coach. kemana. Yes. Anda berarti tahu dong berita ini kan? Oh iya, ini sempat saya kasih komen juga nih. Oh iya. Karena kan Anda juga Ibu peduli situ sama ada UMKM. mangga situ. Ya kita beli celele di situ Oh, ya. itu viral tuh video beliau. tuh. Ayah situ ada Bukan mangga. mangga, Iya. itu Nangka, nangka, nangka. buah nangka. Ya, udah kan? Itu Nangka. gua sengaja Ya bawa buah tidur. nangka. Nah, gini coach, gue juga Namanya state nangka. tentang bantu UMKM. Hmm. Oh, sepatu lu udah balance. Gini teman-teman, mindsetnya nih paham betul. Gue nggak menyalahkan kalian tuh berpikir bahwa lu bantu UMKM tapi lu sendiri juga bukan pakai produk lokal misalnya. Nangka apa? Cuma Nangka nggak bisa yang disalahkan juga ada orang yang mau bantu Oh, pecel UMKM. lele sana ya? Misal dia punya bukan Enak undangan ya? ya, ini versi saya dia mungkin coach Rasanya Tom akan lumayan. bantu ya jelaskan ininya. nangka yang banyak. Bantu bukan Iya. berarti harus versi saya. Hei manusia silver deh. Oh, ada baju Ada juga dari silver. pemikiran, skill Itu set, badannya udah advice, capek. support, pelatihan macam-macam gitu coach. Ini manusia Tapi memang silver. iya, kalau di saya pribadi nggak masuk untuk New Balance baju Anda ya. Ada Harapan si temannya. Anda juga seperti saya nih. Dari 10 lah produk-produk memang insya Allah mayoritasnya produk Uang. lokal. Tapi kan ya saya juga pengen tahu luar gimana sih, hobi juga kan nggak disalahkan juga. Kasarnya gitu nanti kita bahas ya. Kalau ngomongin luar negeri ini misalkan Shopee sama Tokopedia, Dia mau dulu pergi kita kok kalau nggak kayak alergi gitu, ketika beli barang mainan anak-anak Iya. lebih banyak tuh kayak gitu tuh tulisannya luar negeri, cuma mikirnya di otak kita tuh bukan negara-negara kayak ya UMKM kita kegerus, tapi anda mikirnya jujur deh, pasti anda mikirnya ya lama lagi nyampe barangnya. Udah bagi Itu situ kenapa warungnya sekarang? Ana yang di sono ini Metro nanti Bisa bulan jadi Desember karena habis TikTok kontrakannya. yang paling loud, TikTok yang paling apa ya, Apa suaranya paling kencang. apa ini ya? Padahal sebetulnya secara Usaha apa e-commerce Mbak itu itu sudah katanya gitu kata Ana. Shopee dan Tokopedia Ya, apa, itu Nah? udah 60% Saya di juga atas nggak bisa ke sana, barang. jauh. Bahkan kalau ditanya Shopee nomor 1, Tokopedia nomor 2, nomor 3 dan seterusnya Mending dikontrakin aja lah. kecil-kecil. Iya. Nah, ikutnya cuma 9%. Dan ini bukan riset baru-baru, bukan riset abal-abal. Ini yang riset Ya adalah riset itu di Singapura juga omsetnya udah susah. saya Paling 5 juta omset. kalau kamu Target mau 14 mana juta. sih? Dapat 5 juta, gajinya 1,3. Tokopedia, TikTok itu cuma Karena nggak 9%. dapat Jadi target. dampak TikTok, apalagi kalau misalnya di bukan Tanah Abang sepi. Nggak boleh Oh, lagi. tahu-tahu Ini sebetulnya nggak boleh. nggak masuk akal. Sebetulnya nggak masuk akal. Wah, Loh, tapi kan macet. nyatanya dari depan mata. Kalau mau visualnya situ dan naik sebagainya. motor. Sekarang udah era ekosistem sudah berubah nih, bergeser nih. Di Tanah Abang kemarin ada yang jerit-jerit tuh teriak-teriak. Dicoba online tapi tetap aja nggak ngangkat. Jerit-jerit Stres dia ibaratnya teriak-teriak. gitu kan. Tapi nyatanya memang semua sekarang jualan online. Nah, yang disalahkan TikTok tuh memang iya. Mau makan di sini? Bukan dulu dari Iya, awal malah yang enggak. keluar duluan adalah Shopee Live kan. Makan di sini. TikTok jadinya kayak Ya makan di sini apa Bu? masif Ya, banget. makan di sini. Simpel banget gitu ya. Ya ada keranjangnya lah. UI yang dikiranya mungkin ringan tapi ternyata iya juga ya sekarang brand udah bisa bypass langsung ke kreator tanpa harus ngiklan di TV.